Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrah Nurul Islah dengan NIM 2530 dari program studi Akuntansi Syariah kelas 2A. Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau uang yang saat ini kamu simpan di bank itu bikin berkah atau malah bikin gelisah? Yuk simak video aku agar kamu lebih tahu mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang seluruh operasional, produk, dan jasanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Secara sederhana, lembaga ini berfungsi sama seperti lembaga keuangan konvensional, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Namun dengan aturan main yang wajib menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar yaitu ketidakpastian atau penipuan, dan maisir yaitu judi atau spekulasi. Dalam menjalankan bisnisnya, lembaga keuangan Islam wajib mematuhi beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, bebas riba, yang kedua, prinsip keadilan dan kemitraan, yang ketiga, transparansi dan akad yang jelas, yang keempat, sektor halal dan beretika, dan yang kelima, yaitu pengawasan syariah. Lembaga keuangan Islam terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perekonomian rakyat syariah. Dua, yaitu lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Dalam landscape perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung nasional. Namun, mereka seringkali menghadapi dinding tebal dari sulitnya akses pemodalan formal karena kendala administratif. Kondisi ini menciptakan celah bagi praktik shadow banking dan rentenir yang menerapkan sistem bunga berlipat. Disinilah ekonomi Islam menawarkan solusi keadilan melalui gerakan nyata lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu representasi nyata dari gerakan ini adalah BMT Al-Falah. Berdiri sebagai koperasi jasa keuangan syariah, BMT Al-Falah bergerak di sektor mikro untuk menyentuh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank syariah besar. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang murni berorientasi pada laba atau profit oriented, BMT Al-Falah mengintegrasikan dua fungsi sekaligus dalam satu atap, yaitu fungsi Baitul Tamwil dan fungsi Baitul Mal. Sebagai Baitul Tamwil, lembaga ini melakukan reposisi modal secara komersial melalui simpanan dan pembiayaan. Sementara sebagai Baitul Mal, ia bertindak sebagai manajer sosial yang menghimpun serta mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada produk pendanaan, BMT Al-Falah menggunakan akad wadiah yad domamah untuk tabungan titipan dan akad mudharabah mutlaqah untuk investasi berjangka dengan sistem bagi hasil yang adil. Sedangkan untuk sektor pembiayaan, skema paling dominan yang digunakan adalah murabahah atau jual beli dengan kejelasan margin keuntungan di awal. Namun, untuk sektor yang berbasis kemitraan, akad mudharabah dan musyarakah diterapkan guna meminimalisir beban tetap bagi pelaku usaha baru sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Biaya kerja KSPP SBMT Al-Falah Berkah Sejahtera dilambangkan dengan kafah. Kami berkomitmen dalam bekerja selalu menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada BMT Al-Falah
Selalu fokus dalam bekerja, kami mengejar achievement untuk menuju profesional dan kami menjalankan semua pekerjaan itu dengan keharmonisan. Inilah energi yang menggerakkan kami dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Kafah, komitmen, amanah, fokus, achievement, harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Iin Fatina, penjual pedagang kerudung dan busana muslim di Pasar Pabuaran Kidul. Terima kasih untuk PMT Al-Falah sudah mempermudah saya untuk menabung yang tiap hari bisa berapapun menabung. Dan terima kasih juga sudah membersamai usaha saya semakin berkembang. Yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya toko sendiri. Alhamdulillah. Saya Aplik Pasar, BMT melayani jiswa, pembiayaan sama simpanan. Banyak macam-macamnya simpanannya, ada si kurban, simpati, terus si fitri. Manfaat BMT itu posisinya kalau kita mau menabung tuh posisinya jemput bola. Program-programnya jelas, akadnya jelas, kontraknya jelas. Pokoknya top lah. Inilah kekuatan pilar Baitul Mal. Ketika bank komersial menolak nasabah karena tidak punya agunan, BMT Al-Falah masuk menggunakan instrumen Qardul Hasan, di mana pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya yang didanai dari sektor sosial. Ini adalah langkah nyata dalam melakukan redistribusi kekayaan demi keadilan sosial. Kekuatan BMT Al-Falah terletak pada kedekatan emosional dan geografis dengan anggotanya. Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Digitalisasi keuangan, standarisasi regulasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah menjadi PR yang harus diselesaikan. Kesimpulannya, BMT Al-Falah telah membuktikan diri bukan sekadar institusi keuangan alternatif. Ia adalah instrumen purifikasi ekonomi yang membumikan keadilan Islam di sektor mikro, tumbuh bersama masyarakat dan membawa berkah.